Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan pengaplikasian ataupun pemberian pupuk borak ataupun boron kepada tanaman kelapa sawit kita. Ini pohon sawitnya. Oh iya teman-teman, tujuan dari pemberian pupuk borak ini ialah untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit kita tentunya. Pertama itu untuk membesarkan BJR ataupun berondolan janjangannya, dan beratnya juga. Nih kelapa sawitnya usia sekitar 4 tahun teman-teman. Jarak dari tanah ke atas ke buah ini, dari ini tanah ke sini sekitar berapa ini ya, sekitar kurang lebih setengah meter teman-teman, 50 cm. Ini jarak ini kan macam-macam cara meletakkan borak ini teman-teman. Ada yang meletakkannya di ketiak pelepah. Nih di sini ada yang meletakkannya. Nah, atau di sini atau di sini. Nih masih segar. Songgo 3, 1 2 3. 1 2 3. Ini buah songgonya atau yang menyangga. Ada yang meletakkannya ada di ketiak pelepah, ada yang di atas itu bagian umbut itu, atau ada daun muda, pangkal daun muda, pelepah daun muda. Kalau saya lebih memilih ditanam dengan jarak sekitar 1 jengkal dari sini ya teman-teman. Sekitar sejengkal. Jadi di sini letakkannya dengan yang jauh dari ini sudah saya kasih ini teman, jauhnya dari pangkal batang ini sekitar 1 jengkal dengan dosis setengah sendok. Setengah sendok itu dibagi 2, sebelah sini 1, ini sudah saya dikasih tadi, sebelahnya perasaan tadi sudah dikasih sebelah sana tadi, seperempat sendok jadinya setengah sendok. Sudah dikasih belum, dari lupa saya, perasaan tadi sudah. Ini sepertinya dura ini teman-teman, ini sudah saya potong tadi. Nah, ini dura ya teman-teman. Kata ada yang bilang ini dura itu treknya lama. Wah, kalau yang ini tidak bakalan trek lama ini teman-teman. Ini saya sangat suka, ini senang sekali saya. Ini dura asli ya teman-teman. Ini saya yakin dura ini, karena kalau tenera dagingnya tebal, cangkangnya kecil, kernelnya kecil. Ini 2 tingkat puluh keliling, 2 atau 3 tingkat 2 sepertinya. Ini sudah dipanen. Ini dulu BJR-nya sekitar 10 kilo perasaan ya, kurang lebih 10 kilo itu BJR-nya. Ini beberapa hari yang lewat tadi baru dipanen. Ini agak kurang segar buahnya atau sudah masak ini. Kalau ada buah busuk di usia muda itu maklum, memang begitulah sawit. Walaupun sawit unggul masih juga terkena namanya itu, kena buah busuk ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini
bukan sawit unggul ini teman. Ini jenis bibitnya ini dulu kalau tidak cabutan ya abal-abal, tapi saya yakin ini bibit nyabut. Bisa itu nyabut masuk polybag atau langsung tanam di lahan. Ini asli buah dura. Sudah dikasih borak rupanya, terlupa saya. Yang lagi ya ini sudah perasaan tadi sudah ya, sudah mungkin sudah apa belum, saya lupa, mungkin sudah, mungkin kasih saja sedikit karena saya lupa. Tadi perasaan sudah, tapi lagian ini baru belajar berbuah. Seperti ini tidak akan saya kastrasi. Ini sudah besar sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo. Ini sudah. Ini kebun nanas, ini yang baru nanam. Ini kebanyakan ataupun yang dominan ini bibit abal-abal kantongan. Ini daerah sini lagi menjamur bibit kantongan teman-teman, karena agak mahal, lagian jarang yang jual, dan masyarakat sini banyak yang belum mengerti sawit unggul. Ini bibitnya, nah buahnya teman-teman, 2 tingkat full keliling. Ini bayaman. Silakan komen-komen, coret-coret di kolom komentarnya teman-teman. Masukannya apa saja, kritikannya yang bersifat membangun untuk persawitan kita semua. Buahnya BJR-nya yang ini sekitar berapa ini? Kalau tidak 4 kilo, ini 5 kilo. Ini dosisnya setengah sendok. Ini kebanyakan tidak nih ya. Kalau kebanyakan kurangin lagi sedikit. Ini kasih 1/4. Sebelahnya 1/4 juga. Ini saya benamkan, habis dibenam lalu ditimbun. Tujuannya biar tidak menguap dan tidak hanyut, karena ini tanahnya agak miring dan berbukit. Oh iya teman-teman, saya tidak memakai sistem piringan, membuat piringan atau dibokor kata orang, pembokoran ataupun ditimbun-timbun begitu ya teman-teman. Ini ada yang menawar untuk membuat piringan, membersihkan. Ini semprot. Oh iya teman-teman, kalau ibaratnya teman-teman itu menyemprot di sekitar piringan, usahakan tidak memakai metaporon ya teman-teman, karena akan mematikan akar kelapa sawit yang bagian atas ataupun yang timbul, akan mati alias gosong, kering. Ini arealnya agak berpasir juga teman-teman. Ini sekitar 1 jengkal jaraknya saya ini teman-teman. Saya nanamnya sekitar 1 jengkal. Ini penampakan buahnya. Ini berapa tingkat ini? Sepertinya 1 tingkat ini. Sepertinya lupa juga saya teman-teman. Dulu setingkat apa 2 tingkat. Ini sepertinya kebanyakan ya teman-teman boraknya. Ini kurangin lagi teman-teman ya, jangan sampai
kelapa sawitnya rusak ataupun merajuk ya teman-teman. Ini dikasih sedikit bagi dua, sebelahnya lagi dikasih juga. Hitung-hitung yang ini tidak sampai setengah sendok ya teman-teman, sepertinya. Silakan komen-komen di bawah ya teman-teman, coret-coret, kita belajar bersama-sama. Dura teman-teman, dura ini nanas, ini yang sawit yang baru nanam. Banyak yang jenis abal-abal atau kantongan itu teman-teman yang ditanam. Oh ya, ini teman-teman, kalau nyemprotnya racun kuning mati. Ini jenis kayu-kayuan yang ini buahnya asam, ini berbuah sudah besar, ini akan mati kalau saya itu pakai racun hijau campur metaporon kalau saya, atau yang mengandung supron seperti ali. Ini kita tanam boraknya, dikasih setengah sendok, jangan lebih ya teman-teman. Kalau lebih pelepahnya, pelepah dengan daun nanti akan kering dan mati. Itu efek dari kebanyakan borak. Ini tadi saya kasih bagi dua, setengah sendok dibagi dua, jadi seperempat sebelah sini, seperempatnya lagi di sebelah sananya saja. Seharusnya agak dekat, tidak apa-apa ini, berhubung ini ada kasapan nih, masuk kasapan itu teman-teman. Ini biasanya mati kalau disemprot racun biru campur metaporon, tapi kalau sudah dekat pangkal batang ini bagusnya ya pakai pisau bisa, pakai dodos bisa. Tunggul kayunya masih teman-teman, itu sudah mati. Oh iya, di sini kalau babinya sekarang sudah mulai berkeliaran lagi babi teman-teman. Ya, tapi sepertinya tidak terlalu mengganggu tanaman karena jumlahnya masih dalam jumlah yang sedikit. Ini seperempat juga ya teman. Paling ya ubi yang dia ganggu itu, congkel-congkelnya sedikit. Beda kalau sebelum corona, sangat banyak babinya. Ini bekas TSP teman-teman. BJR-nya ini berapa ini? Ini di kamera agak kecil mungkin kelihatannya, padahal besar ini teman-teman. Ini BJR-nya sekitar 5 kilo lebih, 2 tingkat peluk keliling. Bibit cabutan, kalau tidak cabutan ini abal-abal ya, tapi saya yakin bibit cabutan. Daripada nanam sawit abal-abal itu bagusan nyabut di bawah batang. Kalau umpamanya
belum mampu beli sawit unggul ya teman-teman, karena kalau bibit abal itu pertama itu kan beli ya, keduanya itu biasanya banyak yang jantan. Kalau beruntung bisa dapat seperti ini kalau abal-abal. Kalau ini saya yakin cabutan ini bibit cabutan atau abal-abal, tapi kualitasnya sangat unggul ya. Yang ini full bunga betina ini. Nah, kalau teman-teman mau memilih bibit cabutan, indukannya harus jelas ya teman-teman. Ibaratnya itu pilih yang ada bunga jantannya dalam satu batang ya. Bunga betina, buah ini kan yang jadi buahnya kan bunga betina awalnya. Ini yang dipilih itu harus ada harus ada bunga jantannya yang bagus itu kalau menurut saya. Tapi saya belum, kalau yang menurut saya itu kalau ada bunga betinanya itu indukannya sudah tinggi usianya, hasilnya bisa full bunga betina semua, bisa seperti ini juga teman-teman, menurut pengalaman saya ya teman-teman. Dan yang dipilih saya itu Dura asli. Yang ini bunga betina dan ada bunga jantannya juga ya, bunga yang panjang-panjang itu. Hasilnya nanti bisa full bunga betina begini, hasilnya bisa. Usahakan yang pelepah hijau indukannya itu ya teman-teman, tujuannya biar tidak minimalisir pelepah kuning, karena pelepah kuning kebanyakan keras, walaupun pelepah hijau banyak yang keras juga. Nih teman-teman, penampakannya unggul, di atas unggul bukan. Bisa bersaing dengan benih unggul ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan beli bibit abal-abal teman-teman. Oh iya teman-teman, bibit abal-abal itu setelah saya lihat bijinya itu yang dijual orang itu berasal dari sepertinya dari sawit tenera, itu biji tenera, karena bijinya kecil-kecil teman-teman ya. Saya juga ada beli Dura sawit abal-abal, karena yang dulu pernah tanam jenis Costa Rica abal-abal, tapi ya yang palsu, bukan yang dari Asian Agri itu. Buahnya bagus, hasilnya setelah ditanam menjadi sawit tenera teman-teman. Nanti saya bikinkan videonya dan bukti buah yang sudah saya tanam dari benih Costa Rica abal-abal atau kantongan. Sebelum corona, sebelum ada toko online dulu, Costa Rica abal-abal itu harganya sekitar 200 sampai 300 ribu per kotak. Itu kotakan teman-teman. Setelah saya tanam, buahnya tenera teman-teman, tapi ya itu beli teman-teman. Dan kalau set abal-abal kantongan itu atau kotakan itu, menurut pengalaman saya itu banyak jantannya teman-teman ya. Ini buahnya ini
apa ini, kurang maksimal sepertinya ya. Ya kurang memuaskan, tapi ya tetap alhamdulillah disyukuri teman-teman. Yang sebatang ini satu tingkat full keliling. Yang bagus itu 2 tingkat ataupun 3 tingkat full keliling. Ini cukup 1/4 saja teman-teman, biar tidak mengganggu proses pertumbuhannya. Ya ibaratnya itu kita cuma memancing buah biar buahnya besar, tidak menjepit. Ini bekas saya mengumpulkan air dalam penyemprotan. Ini disengaja ini disemakkan biar tanahnya tidak terkikis. Ini kandang ini ataupun pagar ini teman-teman, ini bekas pagar sawit ini kan. Tujuan pemagaran ini bukan menghindari hama, bukan dulu, tapi sawit ini dulu sempat miring batangnya karena nanamnya terlalu dangkal. Kalau terlalu dalam juga menghambat pertumbuhannya. Silakan di komen teman-teman, dukung channel saya ini, silakan di komen, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Ya cukup sekian dulu teman-teman, dan terima kasih.